Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 15 April 2023, Masika berada di bawah pohon lame. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lame adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Luimunding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kira-kira pada abad pertengahan ke-16, yaitu suatu daerah kediaman penduduk yang berada di tepian Sungai Ciwaringin. Kata-kata lame ketika itu belum berarti nama sebuah desa, tetapi lame adalah suatu daerah yang telah dipakai sebagai kediaman sekelompok manusia yang hidup bersama, yang merupakan suatu masyarakat yang dipimpin oleh seseorang yang dituakan. Sekalipun sudah ada orang yang dianggap sesepuh atau dituakan, tetapi belum bisa dikatakan sebuah desa. Sebab selain kata desa baru dijumpai pada kurang lebih pertengahan abad ke-19, syarat lain untuk bisa disebut desa belum mencukupi, sebab baru ada orang yang dituakan atau sesepuh, namun belum ada pejabat dan pembantunya, seperti sekarang adanya perangkat desa. Jadi pemerintahannya pada waktu itu belum ada. Oleh karena itu, lame adalah hanya merupakan daerah tempat sekelompok manusia hidup bermasyarakat. Mengapa tempat ini disebut lame? Sebab di tengah-tengah lingkungan manusia hidup bermasyarakat terdapat sebuah pohon besar dan dianggap keramat, di mana mereka mengadu dan memohon pada pohon tersebut, sehingga karenanya apabila mereka ditanya di luar daerah, mereka akan menjawab, "Saya berasal dari daerah lame," karena mereka berada di bawah pohon lame. Daerah yang disebut lame ini termasuk di atas tanah kepunyaan Bapak Buyuk Tarajutisna, yang ketika itu dianggap orang yang kuat, dan pada waktu itu beliau diam di sebelah barat daerah lame. Walaupun demikian, bagi orang-orang daerah lame tidak menganggap bahwa Buyut Tarajutisna itu sebagai pimpinan mereka. Buktinya, ketika membuat jalan antara perapatan Majalengka, orang-orang daerah lame membangkang tidak mentaati terhadap perintah Buyut Tarajutisna untuk jiwa atau kerja paksa itu. Malah mereka lebih baik berpindah tempat tinggal ke daerah pinggir sungai Cikadongdong. Sebagai penggantinya untuk pekerja membuat jalan tersebut, Kanjeng Dalem Majalengka yang ketika itu dijabat oleh R.T. Denda Negara antara tahun 1819 Masehi sampai dengan 1848 Masehi, meminta kepada Sultan Cirebon untuk mengadakan budak belian dari daerah Jawa yang ditampung di sebelah selatan daerah lame, sehingga akhirnya daerah-daerah itu disebut Pamijahan yang sekarang berubah menjadi Pamijen. Akibat kerja paksa yang berat, banyak orang yang sakit dan mati dan dimakamkan di Pamijahan sampai berderet penuh dengan ciri-ciri maesan yang sampai sekarang biasa disebut makam budak, yang letaknya atau kuburannya di depan bangunan Buyut Wariem Bahu Denda. Untuk mencegah banyaknya kematian para pekerja, dicarinya obat yang ada di sekitar pembuatan jalan tersebut. Maka
terdapatlah obat yang mujarab, yaitu dibuatnya ramuan minuman dari kulit pohon lame yang terdapat di pinggir jalan yang sedang dibuat itu. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa orang-orang daerah Lame itu membangkang, tidak patuh terhadap buyut Tarajutisna, maka akhirnya daerah itu tidak ada sesepuh atau pimpinan sehingga keadaan menjadi kacau. Tidak lama kemudian, Kanjeng Dalem A.A. Kartadiningrat yang pada waktu itu memangku jabatan di tahun 1848 sampai dengan 1857 Masehi mendapat sorotan dari atasannya. Kemudian memohonlah kepada Sultan Cirebon supaya diberi seorang pemimpin di daerah tersebut yang mampu mengatasi kekacauan itu. Sultan Cirebon mengirim seorang prajurit pilihan yang kuat dan sakti mandraguna, juga bijaksana, yaitu bernama Nisajaya, yang berasal dari Waru Gede, Cirebon. Karena kesaktian dan berbudi luhur, maka kedatangannya disambut dengan baik dan penuh harapan serta kepercayaan. Beliau ditempatkan yang pertama kali yaitu di tepi sungai Cikadongdong, sebelah selatan jalan desa yang sekarang. Setelah Nisajaya menetap lama di sini, berpikirlah beliau untuk memindahkan orang-orang yang ada di tepi sungai Cikadongdong ke tepi jalan yang sedang dibuat. Diajaknya orang-orang itu bertempat tinggal di sekitar pohon besar lagi keramat, dan dari pohon itu pula dapat memberikan obat kepada orang-orang yang sakit. Kepindahan terjadi dua kelompok perbedaan pendapat. Satu pihak ingin menetap dan di lain pihak mau berpindah. Akan tetapi, sekalipun demikian, kesaktian dan kebijaksanaan Nisajaya, akhirnya mereka patuh, taat, dan menurut untuk berpindah bertempat tinggal di sekitar pohon besar dan keramat itu. Di bawah pohon yang besar itu dibuatnyalah lapangan yang luas atau alun-alun yang dianggapnya pada waktu itu untuk berkumpul, dan di sebelah selatan pohon yang besar itu dibuatnya pula sebuah bangunan yang dianggapnya oleh mereka pada waktu itu sebagai tempat bermusyawarah. Kemudian di sebelah barat pohon yang besar dibuatnya pula sebuah bangunan untuk bersemedi atau beribadat. Setelah terasa bahwa orang-orang itu patuh dan taat kepada segala perintahnya, maka dalam suatu permusyawaratan diputuskan bahwa tempat yang mereka diami itu disebut Desa Lame, karena mereka berlindung di sekitar pohon yang besar, dan ditetapkan pula bahwa sebagai pemimpin atau kuwu yaitu Bapak Nisajaya. Kuwu yang pertama adalah Bapak Nisajaya yang sekarang terkenal dengan sebutan Buyut Naisa. Beliau memerintah sebagai kuwu sejak tahun 1849 sampai dengan 1850 Masehi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 15 April 2023, Masika berada di Mapem Buyut Naisa. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah.